ibadah online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sampurasun. Rampes. Salam, Bapak Ibu saderek sadayana anu dipikasih ku Gusti Yesus. Mangga urang ngawitan kabaktian di nararaga tepang tahun Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang anu ka 68 tahun. Gusti Yesus nu endah sajagat raya, Putra Allah nu lungsur jadi manusia, nu disembah diasih ku sadayana. Gusti Yesus eta teh Raja nu mulya. Naon rupi damelna di alam dunia, Rama nu disawarga pasti ngamakbul. Panggoda iblis nu salamina benis, tunduk takluk teu daya serabongkokan. Endahna kebon, Ditinggal sakadangan, waasna gunung, ditinggal kepebihan. nu langkung endah. Asihna Gusti Yesus nu endah kumanina ngagumbirakeun. Ngebratna bulan, Dunya anak dipeti, endahna bentang, beranak di langit.
nu langkung endah Jaangna Gusti Yesus anu sumirah nyaangan jagat raya. Bapak Ibu saderek sadayana, urang sadaya ngaken yen si pitulung ka urang teh demi pajenengan pangeran anu ngajadikeun langit sareng dunya, anu masihan karageman sareng kasaluyuan ditata pasuna. Oge nu tayungan urang Nusantara ieu. Amin. Si kurnia sareng ayem tentram ti Allah Rama sareng ti Gusti Yesus Kristus nyarengan ka para saderek. Sarta oge nyarengan ka saderek. Nas pembimbing pada kebaktian minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 5. Kudu temen ngandel ka pangeran kalawan sabulutna hate, ulah sok ngandalkeun ka nyaho sorangan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ibu, bapak, saudara, dan saudari, mari kita bersama-sama bersyukur atas semua berkat yang telah dicurahkan bagi kita, baik di dalam suka maupun di dalam duka, baik sehat maupun sakit, baik dalam keberhasilan, terlebih di dalam kegagalan. Nyata benar kasih setianya pada kita. Ia menghadirkan keluarga, sanak saudara dari berbagai tempat, berbagai suku dan berbagai budaya yang berbeda dalam kesatuan dan kebersamaan di GKP Immanuel Karawang. Tuhan Allah, kami juga mengaku di hadapan-Mu, sesungguhnya kami ini tidak layak untuk mendekat kepadamu. Kami belum dapat menunjukkan hidup rukun dan damai, saling mengasihi, saling mendidik, dan saling melindungi. Karena itu, layakanlah kami ini untuk selalu mendekat kepadamu, ya Tuhan. abdi hayang pisan cara Yesus Gusti langkung karunya sarta sare budi abdi tajam sarua rek lampah sok salah Gusti mugi nulungan naparin berkah. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembutan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata kecewa. Ya Tuhan beriku hati yang suci dan benar. Ya Tuhan Allah kami,
Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar kepada kami. Terima kasih untuk tangan-Mu yang senantiasa terulur menuntun, menopang, bahkan menggendong kami. Terima kasih karena senantiasa memberikan kesempatan bagi kami untuk mendekat kepadamu dan berada di dalam dekapan kasih sayang-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan pembacaan Alkitab kita dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Sementara kita mempersiapkannya, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Dalam rangka ulang tahun Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang yang ke-69, ya Tuhan Allah kami, dan kami juga mengadakan bulan budaya di bulan Juni ini, kami juga hendak mengungkapkan syukur dan sukacita kami, bahkan menyediakan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sehingga dari firman yang disampaikan hamba-hamba-Mu mengingatkan kami semuanya sebagai bagian dari Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang, supaya melalui firman-Mu kami juga terus bertumbuh dalam pengenalan Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami juga semakin bersukacita, semakin bertanggung jawab sebagai anggota Jemaat GKP Immanuel Karawang dan juga simpatisan serta saudara-saudara yang lain yang bergabung di dalamnya, sehingga hidup kami senantiasa memancarkan kasih Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya dengan penuh kesetiaan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman Hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita saat ini dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 14, ayat pertama sampai 7, nanti ayat pertama sampai 8 Pak Pendeta Agus yang akan membacakannya, ayat 9 sampai 14 saya yang akan membacakannya. Firman Tuhan menyampaikan demikian kepada kita, ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya,
Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nyabagja anu nguping dawuhan pangeran kalawan ngamal kenana sapanjang hirupna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, bagus. Salam. Salam, ketemu lagi. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? luar biasa. Luar biasa Ya, ya. Tetap sehat gitu ya, jaga kesehatan yang baik dan masih harus bersabar. Minggu ini adalah minggu terakhir ya Pak ya, rangkaian bulan budaya dalam rangka hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang yang ke-69 69. ya. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bersiap-siap untuk beribadah Secara langsung ya, di gereja secara Dengan langsung dengan memperhatikan terbatas. ya, memperhatikan jumlah yang terbatas, memperhatikan protokol kesehatan Ya, gitu ya. betul. Dan tidak bisa full tentu ruangannya ya. Nanti akan disosialisasikan ke wilayah-wilayah ya Pak ya tentang ketentuan untuk kebaktian dalam rangka new normal life ya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah minggu ini adalah bukan milik saya, tapi milikmu. Ini ngomong-ngomong Pak Agus, kalau Ya, kita misalnya katakanlah punya cita-cita ya, Ya. ingin memiliki kamera, Ya. terus kita nabung Pak selama 5 tahun, ya, harus berhemat gitu ya. ya. Nah terus dapat membeli kamera yang kita inginkan. Kalau ada saudara kita memintanya, dikasih nggak Pak? Wah, berat kayaknya ya. Berat, kenapa Pak? Karena ya tadi kita sudah susah menunggu, berjuang. Pada saat sudah dapat, tentu pasti ingin itu terus menjadi milik kita. Ya. Milik kita ya. Kecuali kalau dipinjamkan Bu ya. Oh, kalau diminta mah nanti dulu gitu ya. Karena memperolehnya dengan perjuangan yang cukup lumayan. Nah, ini juga dalam bacaan Alkitab kita dikemukakan bagaimana Abraham itu
ketika sudah memperoleh anak yang dijanjikan, dia sudah menunggu 25 tahun. 25 tahun. Ya, dari 75 Tuhan menjanjikan bahwa keturunan Abraham akan menjadi keturunan yang besar gitu ya. Baru usia Abraham ke 100 dipenuhi janji Tuhan dengan lahirnya Ishak. Ya. Tetapi kemudian diminta Abraham untuk mengorbankan Ishak. Ya. Gimana kira-kira perasaan yang berkecamuk dalam diri Abraham, Pak? Ya, pasti dilematis ya. Di satu sisi pasti ya ingin memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi di sisi yang lain itu adalah anak semata wayangnya yang sudah sekian lama ditunggu-tunggu, ternyata harus diberikan, pasti tidak mudah dia. Tidak mudah. Ya. Tapi walaupun dilematis, tidak mudah, pada akhirnya Abraham bisa mengalahkan ya Pak ya, betul. mengalahkan pergumulan batinnya, Ya. mengalahkan dirinya, ya keegoisannya Ya. Pak ya, keluar dari situasi yang sulit karena di satu sisi ini adalah anak yang dijanjikan oleh Tuhan, tapi di sisi lain Tuhan memintanya untuk dikorbankan. Ya. Ya, itu perasaan yang luar biasa. Ya, tidak mudah. Dan ya tidak mudah. Tuhan sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian ingin mengetahui sejauh mana kecintaan Abraham terhadap Tuhan Ya. dibandingkan dengan kecintaan Abraham terhadap anak yang dinantikannya. Dan Abraham bisa membuktikan bahwa dia jauh lebih mencintai Tuhan sehingga bersedia menyerahkan dan mengorbankan anaknya. Tetapi sebenarnya Tuhan juga bukan Tuhan yang jahat ya Pak ya. Iya, iya. Karena sebenarnya tidak sungguh-sungguh Ya. disembelih ya Pak ya. Betul. Pada saat mau disembelih datang, Ya, Tuhan sudah menyediakan ya anak domba yang memang untuk dipersembahkan sebagai korban. jadi yang dipersembahkannya bukan Ishak ya Pak ya. Bukan. Ya. Pada saat itu, tapi Ya. ada domba Ya. ya di semak-semak yang tersangkut tanduknya yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ini luar biasa ya Pak ya. Ya. Pengorbanan Abraham bisa menaklukkan dirinya, menaruh kehendaknya di bawah kehendak Tuhan. Betul. Dan lebih memprioritaskan kecintaannya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan dibandingkan dengan rasa sayangnya Ya. terhadap anak. Tapi bukan berarti bahwa Abraham tidak mencintai Ishak ya Pak ya. Iya, betul. Tapi ketika diperhadapkan pada prioritas yang harus didahulukan, Abraham sudah memutuskan yang tepat gitu ya Pak ya. Iya. Abraham menyadari bahwa sekalipun itu adalah anak satu-satunya, tapi ia paham betul bahwa bagaimanapun juga Ishak ini juga adalah merupakan milik Tuhan. Nah, ini juga yang menjadi tema kita gitu ya. Abraham sadar betul bahwa Ishak itu adalah milik Tuhan, sehingga ketika Tuhan memintanya, maka ia pun juga tidak bisa kemudian untuk menahan-nahannya, maka ia pun harus menyerahkan itu kepada Tuhan. Sekalipun tadi, betul kata Bu Ana tadi, di awal juga kita dalam pembacaan firman Tuhan ini, di situ sudah diingatkan bahwa Allah bermaksud untuk bagaimana ingin melihat kesungguhan dan ketaatan Abraham sebenarnya. Jadi tidak berniat sungguh-sungguh supaya Ishak itu dikorbankan, disembelih seperti itu ya, tidak begitu. Iya, menarik bahwa pemahaman Abraham sungguh luar biasa. Walaupun dia sudah menantikan 25 tahun dan baru terwujud janji Tuhan itu, dia memaknai anak itu bukan miliknya pribadi, tetapi pemberian Tuhan. Dan ketika Tuhan memintanya untuk dipersembahkan, itu dikembalikan lagi, tapi tadi Tuhan juga sudah memberikan penggantinya. Ya Pak ya? Ya. Kira-kira kalau kita begitu nggak ya Pak? Ya. Berat pastinya ya Bu ya, untuk melakukan semua itu, ya bagaimana memiliki kepercayaan seperti Abraham. Tetapi bagaimanapun juga firman Tuhan ini menjadikan sebuah catatan kepada kita yang mengingatkan kita juga gitu ya, bahwa segala yang kita miliki saat ini adalah bukan milik kita gitu, bukan kepunyaan kita, tapi semuanya juga adalah anugerah dari Tuhan dan adalah milik Tuhan dalam kehidupan kita ini. Jadi ketika Tuhan menginginkan kita untuk mempersembahkan apa yang kita miliki bagi kemuliaan namanya, seharusnya juga dengan sukacita kita memberikannya, karena Tuhan juga pasti sanggup untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Iya, betul. Nah mungkin juga ada beberapa contoh ya Bu ya, dalam kehidupan kita saat ini ya, di era modern saat ini. Ada orang-orang juga yang memiliki kesadaran seperti yang diungkapkan tadi, bahwa apa yang ia miliki dalam hidupnya itu
ya khususnya adalah harta kekayaannya itu adalah bukan miliknya gitu ya, sehingga mereka juga memiliki kerinduan untuk bagaimana apa yang mereka miliki itu berbagi berkat dengan orang lain. Itu yang dalam bahasa kerennya sekarang disebut filantropis ya Pak ya. Iya. Filantropis berasal dari bahasa Yunani, dari philein, cinta, anthropos itu manusia. Jadi filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan sehingga dengan tulus dan rela menyumbangkan waktu, materi, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Jadi tidak ada batas agama, suku, bangsa gitu ya, tidak. Ketika ada orang yang membutuhkan, ketika orang yang perlu ditolong, mereka bantu, mereka tolong gitu ya Bu ya. Ya, karena mereka merasa bahwa apa yang mereka miliki bukan milik mereka sesungguhnya, tetapi itu kepunyaan Tuhan yang dipercayakan kepada mereka. Ya. Dan orang kaya pertama dari Skotlandia yang paling dermawan dan menjadi filantropis yaitu Andrew Carnegie. Ia berprinsip bahwa orang-orang kaya wajib mengembalikan uang mereka kepada masyarakat. Iya, wah luar biasa ini. Ya. Ada juga contoh yang lain yaitu Bill Gates ya. Kita tahu ya pemilik mikroskop ya. Dia juga terkenal kedermawannya yang memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan ya, termasuk juga di era pandemi ini kita mendengar bahwa ia memberikan donasi ya miliaran untuk keperluan dan kepentingan penelitian terkait dengan virus COVID-19 ini. Ya, juga Warren Edward Buffett, dia seorang pengusaha ya, rela juga untuk membagikan apa yang dimiliki, membantu sesama. Iya, betul ya. Ada juga di Asia ini ada tokoh ya yang kita kenal, Jack Ma ya pendiri Alibaba gitu ya. Beberapa waktu yang lalu juga dia memberikan donasi ke negara kita berupa bantuan masker, dia sekian banyak masker disumbangkan oleh Jack Ma ini. Iya. Dan ada juga ya kita mungkin menggunakan hasil penemuannya yaitu Facebook. Oh iya betul. Mark Zuckerberg ya. Dia juga termasuk filantropis yang mereka membangun komunitas juga bersama dengan Bill Gates dan lain-lainnya untuk menolong sesama. Ya, selanjutnya juga ada tokoh yang bernama John Davidson ya. Dia juga seorang pemilik perusahaan minyak di Amerika. Banyak juga mendonasikan harta kekayaan yang dimilikinya untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Ya. Dan yang berikutnya lagi ada Henry Ford. Dia pendiri perusahaan mobil Ford. Dia juga termasuk filantropis yang mau menyumbangkan apa yang dimiliki untuk membantu di bidang kemanusiaan. Iya. Ya, tokoh-tokoh ini ya bukan hanya sisi-sisi kemanusiaan tadi ya Bu ya, tapi juga mereka sangat menaruh perhatian terhadap upaya-upaya pengembangan, peningkatan dunia pendidikan, kesehatan, dan juga berkaitan dengan hal-hal keadilan dan lain-lain sebagainya. Cukup luar biasa ya Bu ya yang dilakukan oleh mereka. Ya. Dari antara mereka tidak segan-segan untuk menyumbangkan 90% dari harta kekayaan mereka. Luar biasa ya. Betul. Dan mereka punya prinsip bahwa dengan memberi, hidup jadi bermakna. Dengan memberi, tidak akan membuat hidup dan milik mereka berkurang. Mereka juga bersedia untuk berbagi dengan orang lain. Membagi berkat adalah wujud dari rasa syukur. Dan mereka juga merasa bahagia melihat orang lain sukses dan senang. Iya, betul Bu. Ya, jadi mereka ini termasuk orang-orang yang kalau kita lihat begitu banyaknya mereka memberikan donasinya, tapi kekayaannya tidak berkurang ya. Betul, seperti yang disampaikan tadi. Justru dengan kegiatan banyak hal yang dia berikan kepada orang lain, Tuhan semakin memberikan berkat gitu ya Bu ya. Makanya mereka terus rela berbagi, bahkan mereka lebih mengedepankan kepentingan untuk kemanusiaan dibandingkan dengan menyerahkan warisan itu kepada anak-anaknya. Ini ngomong-ngomong dalam rangka ulang tahun GKP Immanuel Karawang nih Pak ya, yang ke-69. Bagaimana makna firman Tuhan ini untuk dipahami dan diterapkan bagi warga GKP Immanuel Karawang dan juga para simpatisan yang tergabung di dalamnya? Iya betul Bu. Ya, jadi kita sama juga Tuhan memberikan kepada setiap orang itu dengan anugerahnya masing-masing. Ya mungkin orang-orang yang disebutkan tadi ya dengan harta kekayaan yang begitu melimpah. Tetapi jangan berkecil hati bahwa kita pun juga sebenarnya diberikan berkat, anugerah oleh Tuhan ya.
Misalnya saja dengan berbagai talenta ya yang Ya. Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Nah, bersyukur bahwa Jemaat GKP Immanuel Karawang ini di usia yang ke-69 ini kita bisa melihat bahwa jemaat semakin banyak sekarang, bahkan Ya. juga semakin beragam. Ya. Gitu ya. Nah, ini adalah kekayaan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan setiap pribadi Bapak Ibu sekalian juga pastinya Tuhan telah memberikan anugerah-anugerah tersendiri. Nah, gitu ya Bu ya. Betul. Nah, kita akan lihat Bu, anugerah apa sih yang sebenarnya secara pribadi yang Tuhan berikan kepada kita ya. Mari kita gali. Yang pertama apa Bu kira-kira? Hidup kita. Hidup kita. Kita dikasih sehat, Ya, betul. dikasih keselamatan. Ya, Itu anugerah yang Anugerah. tidak bisa kita nilai, kita ukur dengan materi betul. sebesar apapun. Ya, betul. Ya. Tuhan memberikan kepada kita kesehatan. Ya, itu juga adalah anugerah. Dengan kesehatan itu mari kita pun bisa melakukan sesuatu. Karena kalau kita sudah sakit ya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mungkin kita terbatas juga ya. Ya. Ketika kita sehat, mari kita gunakan kesehatan yang Tuhan anugerahkan ini untuk bisa melakukan sesuatu yang berharga dan bermanfaat bagi orang lain. Betul. Ya. Kemudian juga bisa berupa talenta, Pak. Talenta. betul. Talenta, sumbangan pemikiran, tenaga, waktu kita, itu adalah anugerah Anugerah. yang Tuhan berikan dan Betul. tidak boleh hanya menjadi milik pribadi sendiri, kita. ya. Ya. Tuhan sudah memberikan kepada kita, lu jago nih main musik, jangan kemudian main musiknya itu hanya untuk diri kita saja. Enggak, Ibu ya. Ya. Karena itu adalah milik Tuhan, persembahkan untuk Tuhan, bergabung dengan organis gitu ya Bu ya. Bergabung dengan tim musik, ada home band gitu ya dan seterusnya. Itu juga yang harus kita lakukan. Bisa nyanyi, bergabung Bisa nyanyi, dengan rock kantor gitu ya. Sound system nih Bu ya, kita kekurangan sound system nih tenaga gitu ya. Ya, yang punya kemampuan di bagian edit audio gitu ya untuk sound system kita, mari bergabung. Tunjukkan dan berikan bakat kita itu karena itu adalah anugerah Tuhan dan persembahkan kembali untuk Tuhan dalam pelayanan gitu ya Bu. Ya. Anak-anak muda Ya. yang punya pemikiran-pemikiran inovatif dan betul. kreatif ya Pak ya. Sambungan dengan perkembangan di bidang betul. IT gitu ya. Itu bisa disumbangkan juga pemikirannya, kreativitasnya dalam pelayanan. Iya betul. Ya. Terlebih dalam pelaksanaan kebaktian online saat ini ya, sangat diperlukan kreativitas dari anak-anak muda kita sekarang untuk mari ya berikan ide-ide itu dan juga apa yang kompetensi yang dimiliki kita itu untuk menopang dalam pelayanan kita gitu ya, Bu. Ya. Aset yang kita miliki juga ya GKP Immanuel Karawang Betul. cukup luas Cukup tanahnya. luas. Ini Ya. juga milik Tuhan Ya. ya, yang harus kita persembahkan kembali bagi kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan yang terus-menerus kita kembangkan ya Pak ya. Iya, betul. Jadi di ulang tahunnya yang ke-69 kami ingin mengajak kita semua untuk meyakini bahwa Hidup kita adalah milik Tuhan. Bersyukurlah dan berbagilah dengan sesama. Selamat ulang tahun GKP Immanuel Karawang yang ke-69. Tuhan memberkati. Amin. Gaduh jadi sobatmu satia Gusti Yesus Almasih eta namina Mika asih katiap urang sadaya Benghar miskin sadaya dipika cinta Abdi gaduh jadi sobatmu satia Gusti Yesus Almasih miliana Mika dedek katiap urang sadaya Mangga tampi kasih jeung kurniana Gusti Yesus nu ngahibur urang dina sagala kasusah Gusti Yesus nu nulungan urang dina sagala cocoba ulah ringrang jeung ulah hariwa sabab Gusti satia madan urang
Sim abdi percanten ka Allah Rama anu maha kawasa. Nu ngadamel langit sareng dunya. Sareng ka Yesus Kristus putrana anu nunggal. Gusti abdi sadaya. Anu dikandungna ti Roh Suci dibabarkeunana ku lajang nyaeta Maryam. Anu disangsarana keur mangsa pamarentahan Pontius Pilatus. Digantung dina salib. Pupus sarta dikurapkeun lungsur ka neraka. Dina dinten anu katilu gugah deui tinu maraot. Munggah kasawarga linggih tingenan Allah Rama anu maha kawasa. Tidinya anjeunna bade rawuh deui baris ngahakiman anu harirup sareng anu maraot. Sim abdi percanten ka Roh Suci, gereja anu suci tur umum, kasatunggalan jalma anu saruci, panghambura dosa, pihudangeunana anu maraot, sareng hirup anu langgeng. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena dari firman yang kami dengar bersama, Engkau mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang kami miliki bukanlah milik kami, tetapi itu adalah pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu, kiranya kami juga memiliki kesediaan untuk mempergunakan segala berkat yang telah kami terima dari Tuhan, agar kami juga mau berbagi dengan sesama. Bapa di sorga, saat ini kami juga ingin menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami bersyukur atas pertambahan usia saudara kami, kiranya Tuhan tetap melimpahkan berkat pada mereka dan mereka juga akan bertumbuh dalam pengucapan syukur kepadamu. Kami berdoa juga untuk yang bertambah anggota keluarganya karena kelahiran anak di tengah kehidupan rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan yang sehat kepada anak yang dilahirkan. Kedua orang tua juga diberikan kekuatan dan kemampuan dengan penuh kasih sayang mendidik anak-anak mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka cita, kiranya Tuhan mau menguatkan dan menghibur mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai. Yang sedang sakit pun kiranya Tuhan mau tilik mereka, Tuhan jamah mereka supaya pulih kembali seperti sedia kala. Yang sedang dalam pergumulan kiranya Tuhan juga mau memberikan kebijaksanaan supaya di tengah pergumulannya mereka tidak menjadi kecil hati, tetapi mereka boleh mengandalkan Tuhan sehingga dengan meyakini sepenuhnya akan pertolongan Tuhan, mereka juga merasakan kehadiran Tuhan yang mendampingi mereka. Kami berdoa untuk seluruh pekerjaan pelayanan ya Tuhan di jemaat kami, terlebih dalam proses persiapan untuk memasuki new normal life atau kehidupan tatanan baru ya Tuhan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kiranya kami semua memiliki hati yang mau patuh demi kebaikan bersama. Kami juga berdoa untuk penanganan pasien COVID ya Tuhan. Kiranya berbagai rumah sakit, juga pemerintah dalam upaya memutus mata rantai pandemi COVID-19. Kiranya dengan kerjasama dan pengertian yang baik yang didukung oleh seluruh warga masyarakat, kami semua dapat menghadapi pandemi COVID ini, bahkan kami dapat memulai kembali kehidupan yang baru dengan cara berpikir yang baru, cara berpikir positif, menjaga kesehatan dan juga menjaga kepentingan bersama.
Tuhan Allah Bapa kami juga ingin berdoa untuk upaya-upaya penanganan pandemi COVID bukan saja di negara kami, tetapi di dunia ini. Banyak saudara-saudara kami yang kehilangan orang yang mereka cintai, kiranya Tuhan juga tetap berkarya dan berbagai upaya untuk menemukan vaksin COVID-19 ini Tuhan juga berkati supaya berguna untuk kehidupan masyarakat di dunia ini. Inilah harap dan doa kami yang kami bawakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyata pisan karyana, adil bener jalanna, agung ku kawasana. Duh Gusti, langit bumi ge tunduk, lamun ngadangu sabdana, pami Allah sasaura, taya numung pangkersana. Mung Gusti sumber kekuatan, Mung Gusti jadi pangharapan, iwal deket mung ka Gusti, anu welas asina. Mung Gusti sumber kahirupan, nyaka Gusti dirinya lindung, abdi rekretu manina, kami muntang ka almasih. Nyata pisan karyana, adil bener jalanna, agung ku kawasana. Duh Gusti, nyata pisan karyana, adil bener jalanna, agung ku kawasana. Duh Gusti, langit bumi ge tunduk, lamun ngadangu sabdana, pami Allah sasaura, taya numung pangkersana. Mung Gusti sumber kekuatan, Mung Gusti jadi pangharapan, iwal deket mung ka Gusti, anu welas asina. Mung Gusti sumber kahirupan, nyaka Gusti dirinya lindung, abdi rekretu manina, pami muntang ka almasih. Nyata pisan karyana, adil
bener jalanna, agung ku kawasanna. Duh Gusti, duh Gusti. Ibu bapak saderek sadayana, ayeuna urang dipasihan waktos kangge nyanggakeun pangbakti kalawan ngemutan pangadika Gusti tina 2 Korintus 8 ayat ke-7. Kira-kira kusorangan rek nyumbang sabaraha-sabarahan mah eta ge kudu ikhlas, ulah ngarasa dumeh dipaksa, numere jeung sukalillah tang tu diasih ku Allah. Persembahan kebaktian minggu dapat ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang, seperti tercantum pada warta jemaat atau dapat disampaikan pada pengurus atau majelis pembina wilayah masing-masing, atau dapat diserahkan kepada bendahara majelis jemaat dengan menyertakan bukti transfer secara pribadi atau disampaikan kepada majelis jemaat pada minggu berikutnya. Nun Gusti Rama anu pinuh ku kaasihan, mugia Gusti kersa nampi pangbakti ti simkuring sadayana. Simkuring nanada mugia pangbakti anu parantos dikebelkeun ieu. Tiasa mangpaat kangge palayanan di kebon anggur Gusti. Dilebet nami Gusti Yesus simkuring nanada. Amin. Anu iwa di desa di kota, barang sadaya maju, tunggal panyauna urang Injil diembarkan, maka lengan sauyun Kristus dipayung, tetap benderana ek tandang sekunggung. Sawawa rumaja jeung seueur dijadian, lir jadi uyah bumi, damar jeung serat Kristus, pahlawan tenang jeung sumbangan digawe teureum, kanyaan teu dasarna dukung putarku. Kristus anu dimuliakeun dina hirup urang. Ibu bapak, saudara-saudari, sebagai sebuah keluarga, marilah kita bergandengan tangan, bahu-membahu, menyuarakan dan mengupayakan kebenaran dan keadilan. Melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, berdiri dan berjalanlah bersama-sama untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Dengan sukacita, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kaasihan Allah Rama anu dikucurkeun di lebet kasalamatan ti Yesus Kristus, sarta kasaluyuan hirup ayem tentrem anu diwangun ku Roh Suci, mugia dipaparinkeun ka para saderek mangsa kiwari dugi ka salalamina. Amin.
jeung sasama barasean kumaha dinasibeunana. Ukur merobot mata diri teu daya upaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bertepatan dengan bulan budaya di bulan Juni tahun 2020 ini, kita bersama-sama boleh kembali diingatkan bahwa pada saat ini kita sedang merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang yang ke-69. Gereja Kristen Immanuel Pasundan ini lahir tepatnya pada tanggal 11 Juni tahun 1951. Dan saat ini kita boleh merayakan bersama-sama usianya yang ke-69. Kita boleh berbahagia bersama-sama bahwa saat ini kita boleh merayakan sekalipun dalam acara yang sangat sederhana. Dan kami juga mohon maaf bila memang tidak banyak jemaat yang hadir, hanya perwakilan saja dari beberapa orang. Tapi itu senantiasa tetap boleh senantiasa menambah terus sukacita kita bersama. Kita akan bersama-sama bernyanyi lagu Happy Birthday to You untuk Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kita akan sama-sama meniup lilin usia GKP Immanuel Karawang yang ke-69. Akan diwakili oleh Ibu Pendeta Ana dan Bapak Pendeta Agus. Iya, kita akan potong kue dan juga sekaligus tumpeng sebagai tanda bahwa usia GKP Immanuel Karawang sudah memasuki usia ke-69 tahun. Bagikan, begitu juga dengan tumpeng yang siap untuk dikemas untuk dibagikan juga oleh Pak Agus. Kita boleh sama-sama berdoa untuk Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang, kiranya di usia yang ke-69 tahun ini Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang tetap bertumbuh terus di dalam iman. Jemaatnya semakin kompak, semakin setia untuk selalu melayani Tuhan dengan penuh ketulusan dan dengan penuh sukacita. Oke, mau dicicipi dulu, mangga. Langsung dibagikan saja. Langsung dibagikan saja. Untuk jemaat, Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, selamat mencicipi dalam bayangan dan hayalan.
Semoga kita tetap merasakan nikmatnya kue ulang tahun dan juga tumpeng ulang tahun. Dan bertepatan saat ini juga kita diwakilkan oleh saudara kita, FD, yang juga pada saat ini berulang tahun. Puji Tuhan, usia yang keberapa? 22, beda jauh dengan GKP Karawang. Ya, Selamat ulang tahun untuk FD, semoga panjang umur, sehat, dan sukses selalu. Tumpengnya juga. Ya. Ya, mungkin berdoa dulu. Kita akan berdoa bersama-sama untuk Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ana. mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai perjalanan, kehidupan, dan pelayanan Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang sehingga di tahun 2020 ini genap 69 tahun. Dalam segala perjalanan, suka duka, pergumulan dan tantangan yang dijumpai, kami yakin Tuhan terus memelihara dan menumbuhkan GKP Immanuel Karawang ya Tuhan. Bahkan kiranya kehadiran jemaat kami di lingkungan masyarakat sekitarnya di Karawang ini boleh senantiasa menjadi berkat dan selalu memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh keluarga-keluarga yang menjadi bagian dari persekutuan kami, majelis jemaat, komisi, panitia, juga simpatisan yang bergabung di dalamnya, biarlah kami senantiasa bersatu, sehati sepikir, erat, dan selalu membangun kehidupan bersama dengan selalu memuliakan nama Tuhan melalui kebaikan-kebaikan yang kami lakukan. Biarlah dalam perjalanan ke depan, Tuhan juga selalu bersama dengan kami. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus bersama dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, baik yang ada di sini maupun juga yang ada di rumah, kita boleh bersama-sama akan serukan selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang yang ke-69. Tuhan memberkati. Yes, kita serukan bersama-sama. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang yang ke-69. Tuhan memberkati. Yes! Gusti mugi ngaberkahan ka Gereja Pasundan nu di kota nu di desa, mugi pada diraksa percayana mugi manca ka Gusti masih tetep. Gusti mugi ngaberkahan ka Gereja Pasundan. Gusti mugi